penutupan nggak ada, cuma kalau suara-suaranya itu hilang. Itu ada hilang. Tapi hilang, tapi dihitung hilang, nggak tahu saya hilang, tapi itu udah agak lama ngitungnya, tapi tiba-tiba ada lagi jadi genep lagi. Gitu ya. Nah, iya. Apa ini karena memang ya itu tadi di atas makam. Di atas makam itu tadi bagaimana nggak ngerti. Tapi terjadi juga itu. Terjadi juga. Dan dimaki-maki orang juga pernah. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi itu adalah pelajaran buat kita teman-teman pengawas. Jadi ketika kita itu ketemu dengan dulu ini pada saat pemilu pemilu kemarin 2024 pada saat masa kampanye, saya pernah menemui kita dapat info ya dari masyarakat kalau ada salah satu caleg di Magelang Utara yang mau menghadiri arisan RW atau arisan RT. Jadi memang bukan hal yang mudah. Jadi kalau orang cuman kayak mau coba-coba aja ya kayaknya bukan di situ tempatnya, mohon maaf. Karena emang benar-benar belajar dulu tuh. Cuman seru juga sih ya, kita bisa ngerasain dari bawah gitu. Kita ikut tesnya, ada effortnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya teman-teman ya di program Bincang Santai Suara Merdeka atau bisa di channel kesayangan Anda Kedu TV Official. Kali ini saya akan membahas tema yang mungkin agak berat ya, politik gitu ya. Tetapi ini kita akan kemas dengan ringan dan tentunya dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Mungkin flashback ke belakang ya, kita sudah melalui pemilu yang luar biasa. Mungkin ini pertama kali pemilu yang serentak ya, mulai dari Pilpres, kemudian DPRD, DPD ya, dari tingkat RI, kemudian provinsi dan kabupaten kota Magelang, khususnya di kota Magelang ini. Dan saya sudah bersama dengan dua narasumber kita ini di studio kita ya, dengan Pak Taufik atau lengkapnya Pak Maludin Taufik, betul ya Pak? Betul. Saya agak lupa ini. Ya, beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Magelang dan bersama dengan anggota atau pengawas ketua Panwaslu Kecamatan Magelang Utara. Wah, ternyata ketua ini rekan saya. Ya, Ketua Panwaslu Kecamatan Magelang Utara ya. Kami bertiga di sini akan membahas sebuah tema yang politik gitu ya Pak ya. Nah, tapi ini istimewanya hari ini teman-teman, Bawaslu Kota Magelang itu punya gawe yang besar ini ya. Ini apa yang sudah saya pegang ini, buku ya. Ini barusan saja di launching hari ini buku tentang Lika-Liku Badan Ad Hoc yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Magelang. Kita akan membahas politik, pemilu, dan khususnya juga buku. Ini buku setebal 120-an halaman ya teman-teman. Nanti bisa silakan cari di Bawaslu maupun sudah ada di perpustakaan atau dimanapun ya. Tapi kita akan membahas ini bersama dengan Pak Taufik, Mbak Feli ya, nama panggungnya. Nama panggung. Ya. Ini pertama saya terima kasih sekali nih Pak Taufik sudah mampir di studio kita. Sama-sama. Ini namanya program Bisa Pak Taufik. Bisa ya. Nah, berarti apa bisa ya? Bisa itu bincang santai suara merdeka gitu ya. Nih kita ngomongin politik Pak Taufik. Mungkin ini sudah agak lega ini ya kelihatannya ya. Alhamdulillah sudah dilalui pemilu Pilpres, Pileg, dan terbaru kemarin Pilkada ya. Iya. Ini udah agak bernapas lega karena kemarin repot sekali. Iya. Sekarang sudah selesai semua, tinggal menunggu hasil ya. Ini kita ingin melihat politik di Kota Magelang seperti apa Pak Taufik. Kemudian juga kenapa ada buku ini sampai diterbitkan oleh Bawaslu. Oke. Mas Asep matur suwun, kita udah diundang ke podcastnya Mas Asep. Ya. Apa namanya? Bisa tadi. Bisa bincang santai. Mudah-mudahan bisa terus itu. Ya, mudah-mudahan. Nah, terima kasih Mas Asep terkait dengan perpolitikan ya biarkan saja berlalu dengan baik kan begitu kan? Karena kita memang sudah alhamdulillah sudah melampaui titik-titik krusial kampanye, kemudian pungut hitung kemarin di Pilkada serentak. Kota Magelang juga bisa melaksanakan dengan baik juga. Ya. Nah,
terkait dengan itu, saya juga pengen nih hari ini kan launching buku ini ya. Iya. Buku Lika-Liku Badan Ad Hoc. Ini sebetulnya sudah lama. Ini program kerja dari Bawaslu Provinsi sebetulnya. Oke. Jadi pengennya itu seperti yang sudah disampaikan bahwasanya kita itu tidak akan meninggalkan sejarah kan gitu. Iya. Jadi sejarah teman-teman badan ad hoc di kecamatan, di kelurahan sampai di tempat pemungutan suara itu juga kalau kita kumpulkan bukunya, kalau kita bikin buku seperti ini kan suatu saat nanti akan jadi dibaca oleh orang, oh ternyata ada jejak-jejaknya. Jejaknya ya. Ternyata di Bawaslu itu ada badan ad hoc namanya ini ya gitu kan. Yang jadi juga di dalamnya juga ada foto-foto yang pernah jadi atau menjadi dokumentasi di masing-masing kecamatan ataupun di kelurahan dan nama-nama sekaligus nama-nama pengawas TPS pada waktu itu di pemilu 2024. Nah sengaja memang ini dibuat khususan untuk teman-teman di badan ad hoc, teman-teman Panwaslu kecamatan, memang ini dibuat untuk mereka, didedikasikan untuk mereka. Bahkan kalau kita lihat di pengantar itu, di pengantarnya kan di apa namanya ditulis oleh Pak Herwin. Pak Herwin itu Bawaslu Republik Indonesia Divisi SDMO. Gitu. Nah, beliau menuliskan di dalamnya itu salah satunya adalah untuk menjadikan sejarah. Buku ini ditulis untuk memotret keberadaan SDM paling tidak gitu. SDM khususnya di SDM pengawasan di tingkat kecamatan atau di tingkat ad hoc kecamatan, kelurahan, dan selain itu buku ini seperti juga bertujuan untuk membuat dokumen. Jadi ini Bang dibuat dokumen, kita itu tidak mati. Jadi suatu saat yang ada di buku ini membaca, anak-anaknya membaca, atau saudaranya membaca, wah ternyata ibu atau bapak saya itu pernah jadi salah satu jadi pejuang demokrasi, pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Dan ini nggak mudah Mas Asep. Susah Pak ya, begini ya. Buku ini nggak mudah bikinnya. Di tengah kesibukan mengawasi menyelenggarakan pemilu, buat saya pribadi nggak mudah karena memang dibutuhkan effort yang luar biasa. Bahkan saya sendiri juga ngomong-ngomong sama Mbak Feli misalnya terkait buku ini, mengumpulkan data-data dari teman-teman kecamatan itu juga kita lakukan. Jadi awalnya itu teman-teman kecamatan itu disuruh membuat laporan ya kalau nggak salah. Laporan. Nah kemudian laporan itu memang kemudian jadi bahan untuk dijadikan buku. Nah, kalau mereka bentuknya laporan, tapi kalau di Bawaslu itu bentuknya buku. Dalam bentuk buku. Jadi agak dari sisi penulisannya agak berbeda ya kalau itu laporan dan buku. Nah kira-kira itu. Nah itu bergulir terus. Sebetulnya mestinya ini harus selesai di Agustus ketika Bawaslu Kabupaten Kota itu berulang tahun Mas. Pas ulang tahun. Tapi karena memang keterbatasan kita juga harus mengurusi berbarengan dengan harus mengurusi pilkada juga ya akhirnya. Tapi patut disyukuri juga di November ini sudah bisa akhirnya terbit juga. Meskipun molor sedikit ya, seharusnya di bulan Agustus, tetapi kemudian terbit di bulan November Pak ya. Ini memang khusus untuk Panwaslu kecamatan Pak ya? Iya. Ada mungkin kesan khusus atau mungkin ingin menonjolkan bahwa ini betul-betul sampai ke tingkat paling bawah gitu? Selama ini kan mungkin orang berpikirnya tuh yang diingat-ingat Bawaslu kan gitu. Karena memang dia relatif jadi badan relatif lama gitu. Tapi untuk teman-teman ad hoc, jadi judulnya aja di situ badan ad hoc, jadi yang ad hoc itu kan kadang tidak terdokumentasi dengan baik kan. Kadang lupa dan lain sebagainya. Nah, ini upaya Bawaslu sebetulnya, Bawaslu Provinsi yang kemudian ditularkan ke kabupaten kota untuk membuat buku yang isinya tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan sesuai tusinya di Panwaslu kecamatan, PKD maupun PTPS. Nah, kemudian kita
kita bikin buku. Juga di dalamnya itu juga komplit Mas, ada juga terkait hasil pemilu 2024 kemarin juga disampaikan juga di situ. Terus kemudian sesuai tupoksinya teman-teman pengawas ad hoc itu juga dia melakukan pencegahan misalnya, melakukan sosialisasi, di situ juga ada. Dijelaskan semua dijelaskan, melakukan pendekatan ketika mereka sedang melakukan pengawasan, itu juga disampaikan di dalamnya. Jadi kira-kira paket komplit lah. Paket komplit. Berarti ini semacam gambaran kerja dari seorang anggota Panwaslu kecamatan, Pak ya? Iya. Semua terangkum di sini. Iya. Setebal ini dari kalau Kota Magelang ada 3, Pak ya? Ada 3 kecamatan, maka ada 3 Panwaslu kecamatan. Ini buku ini hanya Kota Magelang atau seluruh Indonesia ada, Pak? Maksudnya bikin semua nggak Bawaslu di seluruh Indonesia? Awal mulanya sih kalau saya boleh cerita Jawa Tengah ini yang mengawali. Iya, yang mengawali Jawa Tengah. Tapi pada akhirnya diumumkan kemudian sama Pak Kordif SDM Jawa Tengah, Pak Rofi, itu ternyata buku ini juga harus dikirimkan ke Jakarta, ke Bawaslu RI, karena ada rencana Bawaslu RI juga menginstruksikan semua kabupaten kota untuk membuat. Jadi ditunggu di bulan Desember ini juga mau dipamerkan gitu di Jakarta, di Bawaslu RI. Dengan tema yang sama atau berbeda-beda? Saya kurang tahu kalau temanya, tapi kalau di Jawa Tengah itu temanya terkait ad hoc. Kalau judulnya sih macam-macam ya. Lika-liku, tapi intinya itu terkait dengan kerja-kerja pengawas ad hoc. Iya. Nah tadi kalau di Jawa Tengah semua bikin yang ad hoc, ini khusus di Kota Magelang itu judulnya Lika-liku ya. Nah ini tentu punya alasan khusus ini, Pak. Lika-liku kerja Panwaslu itu seperti apa, itu bisa disampaikan ini, Pak? Dari pembentukan badan ad hoc sendiri sudah penuh lika-liku sebetulnya. Iya. Nggak mudah ternyata, walaupun orang sering bicara Kota Magelang ini kecil gitu. Ya. Tapi walaupun kecil tetap nggak mudah untuk mendapatkan individu-individu yang masing-masing kabupaten kota itu 3 orang, itu nggak mudah. Jadi di dalamnya juga ada diskusi-diskusi yang mendalam, cocok nggak ya orang ini. Terus terang juga kita sempat bongkar pasang juga misalnya kan, ini kalau nggak dijadiin yang jadi seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu lika-likunya seperti itu. Belum lagi syarat pendaftaran itu juga lumayan banyak kan. Mereka juga harus menempuh tes CAT kalau nggak salah. Itu juga bagian, terus wawancara juga itu kan bagian dari lika-liku itu sendiri. Gitu. Sampai akhirnya mereka bisa ditetapkan, dilantik dan kemudian bekerja sesuai dengan yang sudah dituliskan itu. Bekerja. Harapannya bisa bekerja dengan baik kan gitu, karena melalui proses-proses yang menurut saya ya tidak mudah. Ini kalau saya baca proses lika-likunya pengawas kecamatan itu jauh sekali nih Pak ya. Dari tahun 2022 Pak ya. Sudah dimulai. Ternyata panjang sekali Pak prosesnya. Memang sesuai dengan aturannya seperti itu. Sesuai dengan diregulasi kan juga mengamanatkan seperti itu. Jadi kalau pembentukan itu pasti bisa dipastikan untuk Panwascam itu seluruh Indonesia kan bareng. Karena memang sudah ada jadwalnya, sudah ada ketentuannya, jadi bareng semua pembentukannya. Jadi nggak mudah maksudnya gini, kadang sudah ditentukan, ada yang mundur, kadang sudah ditentukan, di tengah jalan harus ada PAW misalnya. Sama di Kota Magelang itu ada PAW juga ketika pemilu juga, yang Mbak Silvi itu kemudian jadi Bawaslu kan harus ada PAW digantikan Mas Mary kalau saya nggak salah kan. Nah itu kan ada juga, itu kan termasuk yang lika-liku itu tadi. Karena kan yang tadinya udah jadi satu tim gitu harus salah satu harus pergi, harus pindah. Nah ini harus ada yang menggantikan. Menggantikan itu kan biar bisa cepat jalan, karena memang penggantiannya itu kan ketika masa pemilunya itu sedang berjalan. Tapi kalau sudah mendaftar tadi Pak ya, kan ada yang mundur, ada yang PAW. Tapi secara umum yang minat untuk
gabung menjadi Panwaslu itu banyak enggak? Peminatnya lumayan juga kalau yang kemarin itu, lumayan banyak itu. Kalau di buku itu sampai puluhan ya, 60 berapa itu. Padahal yang diambil kan cuma 9 orang kan gitu. Nah ini kan lumayan kalau kita hitung matematika kan 1 banding berapa itu kan harus mengalahkan sekian orang kan. Gitu. Kira-kira kalau kita mau pakai pendekatan matematika kan. Nah, ini juga hal yang nggak mudah. Karena wilayahnya yang kecil itu tadi. Ya kalau yang wilayahnya gede ya tentunya memang namanya gede ya, membayar yang penduduknya juga banyak yang daftar. Banyak. Kalau kita kan enggak ini ya. 3 kecamatan. Tapi paling enggak minatnya memang sangat tinggi Pak ya di Kota Magelang untuk menjadi abdi negara meskipun ad hoc atau sementara Pak ya. Iya, ini saya juga heran ini ya. termasuk apa namanya? Kemajuan itu kan. Dari waktu ke waktu itu kalau saya lihat selalu naik antusiasme masyarakat untuk masuk itu selalu naik. Kalau dilihat dari keahlian atau background pendidikan itu dulu waktu pendaftaran itu dari kalangan mana Pak? Rata-rata itu kalau paling banyak kalau berdasarkan buku yang ditulis itu paling banyak pendidikannya SMA itu. SMA paling banyak. Tapi merata. Kita yang di bawah SMA nggak ada. SMA kemudian D1 sampai S1 itu terisi semua. Jangan salah loh Mas, di beberapa kabupaten kota itu juga ada cari lulusan SMA saja agak susah. Iya. Jadi kalau di Kota Magelang ini kan suatu saat mungkin malah justru yang daftar Panwacam itu malah D1, D2, D3 karena memang masyarakatnya juga ini kan berkembang juga. Tapi yang pasti itu secara pendidikan sih nggak ada masalah ya. Apalagi ilmu kepemiluan itu kan lebih kepada pengalaman kan gitu. Pengalaman daripada kalau mereka memang baru itu kan juga perlu pengalaman, perlu belajar juga yang banyak terkait pemiluan. Ya kalau dari motivasi sendiri Pak, ini juga mumpung ini ada Pak Ibu Ketua Panwaslu Kecamatan ini, sekaligus kita nanya ini motivasinya, alasannya kemudian ingin gabung menjadi pengawas gitu ya. Sementara masih pengawas kecamatan. Siapa tahu ke depan ini di Bawaslu gitu kan. Nah, ini motivasinya apa ini Mbak Feli? Kalau awal mula tuh sebenarnya dulu udah pernah terjun di dunia kepemiluan meskipun hanya menjadi relawan ya. Dulu pada saat itu kalau nggak salah di tahun 2014 KPU itu membuka relawan demokrasi. Nah di situ saya gabung 2 kali di tahun 2014 sama di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020-nya saya sempat menjadi pengawas TPS. Nah kemudian dari situ kan udah ada pengalaman ya, meskipun kita hanya jadi pengawas TPS sama jadi relawan. Nah kok ternyata asik juga gitu mengawal demokrasi. Apalagi ketika gabung jadi pengawas TPS juga mempunyai kesan tersendiri buat saya gitu. Jadi terus pada saat itu tahun 2022 akhirnya ikut daftar aja. Kalau ditanyain cuman cari pengalaman kayaknya enggak sih. Masa setua ini ya, cari pengalaman setua ini. Tadi pengalamannya udah banyak gitu. Enggak sih. Cuman ya intinya karena sudah ada bekal aja, terus kemudian pengen mengembangkan ya siapa tahu pengalaman dan juga ilmu yang didapatkan dari seorang pengawas itu bisa berguna. Alhamdulillahnya sangat berguna sekali Mas Asef. Oke, berarti itu sudah sangat pengalaman sekali dari 2019 loh. Kan meskipun awal dulu relawan relawan demokrasi, terus sekarang periode kedua atau pertama yang ikut Panwaslu Kecamatan ini? Ini kalau pilkada ini jadi yang kedua, yang pertama kemarin pemilu 2024, terus kemudian yang ini pilkada 2024 ya, jadi peserta existing gitu. Peserta existing ya. Alias sudah pengalaman. Jadi lanjut terus aja. Sampai lanjut nanti berikutnya digantiin Pak Taufik gitu.
Ya, ada pengalaman apa nih Mbak Feli? Mungkin cerita ke teman-teman ya, ke Sobat Suara Merdeka semuanya ketika menjadi Panwas atau mungkin awal pendaftar ini sempat gimana, sulit masuknya atau Iya. langsung diwawancara Pak Taufik kemarin gimana? Susah Mas, kalau dari awal mendaftar itu benar-benar pendaftaran meskipun hanya menjadi pengawas kecamatan itu nggak bisa diemingke, nggak bisa disepelein ya, karena kita harus mengikuti tes CAT, di mana tes CAT itu ya soalnya agak susah Mas, dan kita harus lolos passing grade dulu, habis itu baru kita kalau udah dinyatakan lolos terus wawancara bersama dulu Pak Taufik, terus Pak Satrio sama Bu Yayu pada saat itu. Jadi memang bukan hal yang mudah. Jadi kalau orang cuman kayak mau coba-coba aja ya kayaknya bukan di situ tempatnya, mohon maaf. Karena emang benar-benar belajar dulu tuh. Cuman seru juga sih ya, kita bisa ngerasain dari bawah gitu. Kita ikut tesnya. Ada effortnya gitu. Apalagi persaingannya juga banyak kan? Banyak. Waktu itu pas saya daftar kemarin di tahun 2022 itu Utara itu berapa ya? Puluhan ya? Puluhan kalau nggak salah. Padahal diambil cuma 3. Iya, diambil cuma 3, betul. Gitu. Ada trik khususnya nggak nih? Mungkin nanti teman-teman ini pengen daftar gitu supaya lolos gitu. Dibocorin boleh Pak trik khusus? Sebenarnya kalau trik khusus nggak ada sih ya, cuman kita belajar aja tentang ilmu kepemiluan. Misalkan nih, waktu itu kan saya pertama kali daftar itu kan di pemilu 2024. Nah, kita belajar mengenai Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Karena soal yang di CAT itu bakal nggak jauh dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kalau misalkan daftarnya itu untuk Panwascam pemilu kada atau pilkada ya kita pelajari mengenai regulasi pemilihan atau pilkada gitu. Kemudian juga nggak jauh beda juga kalau misalkan teman-teman ada yang pernah daftar CASN atau apa, nah itu hampir-hampir mirip kayak gitu juga, cuman memang lebih ke hal-hal yang berbau pemilu seperti itu sih Mas Asef. Terus sisanya ya berdoa ya. Yakin aja. Nah itu optimis yakin ya kan. Betul, harus hafal ya undang-undang ya teman-teman. Nggak usah ngapalin semuanya juga kali, yang penting ono sing nyantol gitu nah. Kalau nggak dihafalin juga nyantol ya kan? Iya. Nah ketika sudah masuk nih kemudian melaksanakan tugas ya, tentu juga lika-likunya banyak nih ya, menghadapi banyak orang ya. Mungkin ada pengalaman menarik, unik, nyebelin ya, atau happy semua gitu. Kalau perjalanan pasti yang namanya perjalanan itu pasti banyak batu rintangan yang kita hadapi. Nggak mungkin di perjalanan itu kita happy terus, nggak mungkin di perjalanan itu kita mulus terus. Banyak banget Mas Asef. Yang dimaki-maki orang juga pernah. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi itu adalah pelajaran buat kita teman-teman pengawas. Jadi ketika kita itu ketemu dengan dulu ini pada saat pemilu pemilu kemarin 2024 pada saat masa kampanye, saya pernah menemui kita dapat info ya dari masyarakat kalau ada salah satu caleg di Magelang Utara yang mau menghadiri arisan RW atau arisan RT. Karena kita udah mendapat informasi itu dari masyarakat, otomatis dong kita akan melakukan pengecekan, terus melakukan monitoring juga apakah betul atau tidak ada caleg hadir di situ. Kalau memang iya dia datang, ya kita nggak masalah. Kita di situ juga hadir sebagai pengawas. Kalau memang dia mau berkampanye, ya sesuai prosedur, dia harus bisa menunjukkan surat pemberitahuan. Gitu. Tapi ternyata sampai di situ dia ngamuk-ngamuk karena ada pengawas, wah dia caci maki saya bertubi-tubi. Tapi nggak apa-apa, jadi kita jadi punya gambaran, oh ternyata tidak semua orang itu mengerti fungsi Bawaslu, tidak semua orang itu paham mengenai tugas-tugas pengawas. Jadi di situ kita memberikan sedikit, bukannya kita menggurui ya, tapi kita berikan edukasi. Kita di sini tidak mau mencatat jenengan, kita di sini tuh hanya cuman hadir, hanya akan memastikan jenengan di sini hanya bersosialisasi biasa, tidak ada unsur kampanye. Memang tugas kami seperti itu, dan alhamdulillah ya yang tadinya mencaci maki akhirnya ya udah minta maaf gitu. Itu sih yang istilahnya kayak orang tua saya aja nggak pernah tuh gini-giniin saya, itu digini-giniin saya. Tapi kalau kayak gitu nggak ini sih. Feelnya pengawas tuh nggak ada Mas Asef. Gitu ya? Iya betul. Tapi kemudian selesai ya di situ ya? Alhamdulillah selesai. Memang itu ya itu menjadi tugas seorang pengawas. Jadi pengawas itu
nggak cuman kita nyatet, nggak cuman kita mencari kesalahan orang, tapi kita juga memberikan langkah preventif, langkah edukasi juga kepada masyarakat bahwa kedatangan kita di situ tuh tidak serta-merta mencari-cari kesalahan orang, justru kita ingin bekerja bersama mereka agar semuanya tercipta pemilu yang lebih baik dan bermartabat. Ya, gitu. Mungkin punya cara juga Mbak Feli ketika edukasi ke masyarakat ya, belum mengerti tugas dari Bawaslu, ya kan? Barangkali juga dari calon yang menjadi peserta pemilu juga belum paham. Nah caranya gimana Mbak Feli biar paham gitu ya? Ini Pak Panwaslu itu tugasnya seperti ini, gimana? Yang pertama adalah tipsnya adalah sabar. Karena menghadapi banyak kepala itu tuh nggak bisa kita samain ya Mas Asep. Kadang kalau kita ketemu dengan yang anak-anak muda, anak-anak kuliahan enak ya, kita bisa menyesuaikan mereka dengan ritme yang kekinian enak. Cuman kalau ketemu dengan orang yang udah senior, sudah merasa punya pengalaman, memang kita harus menurunkan ego. Kita sampaikan dengan cara yang baik-baik, kita perkenalkan diri baik-baik, kemudian kita juga, saya selalu diberi pesan oleh Pak Taufik. Jadi pengawas itu harus punya senjata. Senjata kita itu adalah berupa pemahaman regulasi yang kita pegang. Jadi ketika ada orang yang tanya ABCD ya, ketika kita sudah pegang senjata ya kita bisa menjawabnya. Cuman balik lagi menjawabnya juga kita melakukan pendekatan secara humanis juga gitu. Enggak terus aku udah senjata gitu. Enggak gitu Mas. Lu jual gue beli gitu ya? Bukan ya? Jangan. Nanti perang gitu. Intinya kita menyesuaikan aja siapa yang kita ajak bicara, kita kedepankan langkah yang preventif gitu aja. Ya, kan lebih banyak juga pencegahan ya. Pencegahan, upaya betul. preventif, pencegahan dan edukasi ke masyarakat. Yes. Tapi ketika pelaksanaan kemarin mungkin ada menemukan ini enggak pelanggaran yang itu sifatnya serius atau syukur-syukur Kota Magelang ini lancar jaya gitu. Kalau di utara pelanggaran yang serius itu kan pelanggaran ada beberapa macam ya Pak ya, ada administrasi, ada yang ke arah pidana, ada yang kode etik. Nah kalau yang di utara itu sebagian besar nggak ada sih Mas, cuman ada administrasi aja, administratif tapi nggak terlalu yang sudah kita selesaikan dengan mengirimkan surat saran dan perbaikan ke sesama penyelenggara gitu, ke tingkatan PPK kalau di kecamatan itu sih. Berarti secara umum lancar gitu ya, nggak ada hambatan yang berarti ya. Termasuk juga di tingkat Kota Magelang Pak Taufik, tidak ada kemudian yang itu mengganjal harus sengketa lama gitu, enggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Jadi pemilu juga sudah selesai kan, sudah dilantik. Kemudian sekarang di pilkada ini juga sudah masuk. Kita kemarin sudah pleno. Rekapitulasi dan hasilnya juga sudah diketahui. Tinggal nanti ini kita menunggu ini apakah di masa 10 hari itu ada gugatan apa enggak. Kalau nggak ada gugatan saya pikir nanti langsung bisa ada penetapan. Nah, kita tunggu karena ini kan waktunya, jangka waktunya 10 hari ini belum 10 hari ya dari tanggal 27 kemarin ya. Masih kurang beberapa hari lagi ya. Kita harus bersabar nunggu, kalau memang tidak ada nanti. Ini berarti upaya Bawaslu selama ini untuk preventif, pencegahan, edukasi bisa dibilang berhasil Pak Taufik? Sehingga tidak ada pelanggaran yang kemudian menghambat. Di satu sisi memang ada upaya-upaya Bawaslu untuk ke sana memang. Jadi sebelumnya memang kami itu juga mengupayakan. Walaupun pengennya itu kan semua itu berjalan dengan baik kan. Walaupun memang tidak semudah itu, kita berupaya seperti itu kadang tanggapannya juga berbeda. Kan banyak hal tuh, misalnya kita terkait misalnya yang paling apa namanya ya di pemilu khususnya di Kota Magelang itu paling menjelimet itu misalnya politik uang misalnya. Ini kan kita sering juga itu melakukan sosialisasi politik uang, tapi masyarakat juga masih masih belum, saya nggak tahu mereka itu belum paham atau memang sengaja nggak paham kan gitu. Ini kan padahal kan sebetulnya nggak, kita itu kan nggak kurang-kurang, media massa, media sosial juga banyak melansir itu kan. Tapi mudah-mudahan lah yang untuk ke depan ini kalaupun tidak bisa sempurna tapi ada
terkikis sedikit demi sedikit berkurang lah ya. Berkurang. Ada juga netralitas ASN misalnya, itu kan kita juga berkali-kali diminta untuk memberikan sosialisasi kepada ASN-nya itu sendiri. Kemudian misalnya kemarin itu dengan BUMD misalnya kita juga sampai ke sana, terus honorer THL namanya kalau itu juga sampai menyasar ke sana juga. Oke. Jadi berarti kan secara umum Kota Magelang memang sangat kondusif, ya kan? Ini aja pilkada belum ada laporan juga untuk sengketa, Pak ya. Kalau pemilu kemarin sudah selesai ya, semuanya sudah bekerja, ya kan, melaksanakan tugas-tugasnya. Nih, sekarang kembali ke Mbak Feli ini. Saya membaca juga di sini sampai ke tingkat TPS itu ada yang unik-unik gitu ya. Nah, mungkin bisa spill ini menemui TPS unik ini, ditulis di sini ada TPS di atas kuburan. Itu ada di Magelang Tengah. Magelang Tengah ya. Itu. Oh ya, koncone ya. Emang ada. Emang TPS. beneran? Ada TPS yang di atas makam ya Pak. Di mana Pak Aris? Oke. Di Panjang. Di Panjang. Emang nggak ada tempat lain. Itu memang lucu itu. Iya. Malamnya itu memang kami sudah sampai ke sana bareng-bareng. Iya. Kita sudah menginformasikan untuk dipindah begitu karena ini di tengah kuburan, tapi memang KPPS-nya menolak untuk pindah karena katanya tidak ada tempat lain lah. Iya. Ya sudah, karena yang penting kita sudah memberikan saran di situ untuk pindah dengan alasan tidak ada tempat lain. Tapi itu benar di tengah kuburan. Ada horornya tuh. Saya ada kejadian sampai hari ini tuh tak pikir ada nggak ya di kabupaten kota di Indonesia itu yang TPS-nya itu didirikan di tengah kuburan itu ada. Kalau nggak ada itu benar satu-satunya. Iya. Memang unik itu. Tapi ada yang kesurupan nggak? Kesurupan nggak ada. Cuma kalau suara-suaranya itu hilang. Itu ada tapi hilang, tapi dihitung hilang, nggak tahu saya hilang, tapi itu udah agak lama ngitungnya, tapi tiba-tiba ada lagi jadi genep lagi. Gitu ya? Nah, iya. Apa ini karena memang ya itu tadi di atas makam. Di atas makam itu tadi bagaimana nggak ngerti. Tapi terjadi juga itu. Terjadi juga. Tapi sempat ada gangguan-gangguan nggak sebelumnya? Kalau gangguan nggak ada. Gangguan makhluk gaib maksudnya ada kalau diganggu kan. Atau justru cuma ngeri aja. Kalau kita itu mau ke bilik suara itu harus melewati 2 makam. Iya. Tempat tunggunya itu juga di belakangnya juga makam. Iya. Menarik ini. Mungkin satu-satunya nih ya di Indonesia teman-teman, TPS ada di atas makam ya. Iya. Itu pas pemilu itu. Pas pemilu kemarin. Tapi pilkada kemarin enggak lagi di situ. Pindah. Oh, oke. Pak Lurahnya malu kali ya. Iya, masa nggak ada tempat lain. Iya. Tapi itu bisa jadi daya tarik lah ya dari masyarakat untuk datang. Saya nggak tahu. Malah takut. Saya nggak tahu jadi daya tarik apa enggak. Tapi menurut saya itu malah jadi, waduh ini kok ya kayak apa ya kalau nggak dibolehin ya kayak asal-asalan itu rasa. Iya. Dia kan cuma pakai tenda gitu ya. Atau emang sengaja Pak, karena kan kadang kita teman-teman media juga mencari TPS unik Pak. Kemarin nggak nemu TPS unik itu ternyata ada di kuburan, nggak info-info lah Pak. Ya. Atau mungkin malah TPS unik kan kadang sesuatu yang aneh ya, suasana kuburan dihadirkan, kayak film-film horor gitu. Tapi ini malah beneran ini. Ini beneran kuburan. Ya mudah-mudahan partisipasinya waktu itu tinggi ya di TPS itu. Di TPS itu tinggi, di pemilu kan tinggi. Ya. Tapi kalau di yang pilkada ini ya karena belum selesai kita nggak berani bilang tinggi atau rendah. Ya. Kita lihat aja nanti hasilnya. Ya, perhitungan sementara sih katanya turun Pak ya. Oh, turun. Seluruh Indonesia katanya, tapi ini memang belum selesai ya. Teman-teman menunggu keputusan resmi dari KPU RI terkait dengan hasil pilkada. Kalau untuk yang pemilu kemarin udah kelihatan ya, angka partisipasi Kota Magelang cukup tinggi Pak ya. Tinggi. 80-an, 82 87 kalau nggak salah. Di sini juga disebutkan ya. Tinggi, sangat tinggi, betul sekali. Meskipun itu sangat rigid sekali Pak, 5 surat suara. Gila ya. Ini bagi Bawaslu nih
Gimana nih Pak? 5 surat suara berbeda Mas kalau partisipasinya versinya teman-teman KPU itu kan kehadiran di TPS ya. Tapi kalau versinya partisipasi masyarakat di Bawaslu itu kan sampai di mana masyarakat itu berani melaporkan kan berbeda. Betul. Jadi kalau di tempat kita memang selalu nggak tinggi kan gitu. Karena memang jarang kan ada orang berani melaporkan. Betul. Tapi kalau kehadirannya tinggi. Jadi ngitungnya itu berbeda versinya beda. Kalau mereka ngitungnya itu yang hadir di TPS melakukan pencoblosan, kalau kita partisipasinya lebih ke itu tadi yang saya sampaikan. Partisipasi masyarakat ikut ngawasi. Bisa nggak sih sekarang kita menilai masyarakat itu ngawasi bener nggak sih di Kota Magelang? Ya kan? Atau paling enggak mereka berani melaporkan lah ya. Ini kan yang jarang itu, mungkin nggak hanya di Kota Magelang, di seluruh kabupaten kota juga agak jarang juga orang mau ikut ngawasi. Ya karena memang seperti tadi yang disampaikan Mbak Feli, karena jadi pengawas itu juga harus berani menerima boso Jawa ini ketiban sampur itu tadi. Jadi tempat curhatan segala macam marah-marah. Nah, itu kan sering juga terjadi. Makanya perlu perlu mental yang kuat di bawah. Makanya namanya pejuang demokrasi ya. Luar biasa Mbak Feli, pejuang perempuan ya. Apalagi perempuan. Jajaran Panwaslu banyak Pak yang dari kalangan perempuan. Ada aturannya juga untuk harus sebetulnya sekian, sebetulnya cuma aturan itu hanya sampai di pendaftaran. Jadi di pendaftaran itu minimal harus ada keterwakilan perempuan itu 30%. Tapi hanya sampai pada pendaftaran saja. Tapi mungkin besok yang harus diterima 30% ini bisa jadi. Gitu. Tapi selama ini syarat-syaratnya itu hanya sampai di pendaftaran, harus memenuhi kuota. Kalau nggak memenuhi kuota, dibuka pendaftaran lagi sebelum memenuhi kuota. Tapi alhamdulillah di Kota Magelang. Alhamdulillah kalau Kota Magelang itu sebetulnya pengawasnya malah banyak perempuannya loh. Banyak perempuan? Iya, yang di ad hoc. Kalau di kecamatan memang banyak laki-lakinya, hanya ada 2. Tapi kalau di tingkat kelurahan itu banyak perempuannya kan. Tengah itu malah banyak perempuannya ya, tengah itu ya. Tengah banyak perempuannya, di selatan juga ada perempuan, di utara juga perempuannya juga 2 apa 3 ya? 2 Pak. 2. Jadi banyak. Itu yang jadi loh ya, yang daftar itu banyak juga. Jadi kita itu kalau di syarat keterwakilan perempuan 30% itu sebetulnya nggak ada masalah. Parit-parit itu. Berarti Kota Magelang cukup positif ya Pak ya. Minatnya tadi juga tinggi, kemudian keterwakilan di gender juga cukup tinggi, di perempuan juga Pak ya, meskipun yang jadi mungkin masih banyak laki-laki lah ya, tapi paling nggak yang mendaftar sudah cukup tinggi Pak ya, termasuk juga di pilkada kemarin ya. Betul. Jadi teman-teman, ini bukunya didapat di mana ini Pak? Ini mungkin teman-teman pengen tahu ini Pak. Sudah disebar kemana aja ini? Ini tebel ini. Ini sudah disebar sampai ke mana ya ini ya? Sampai ke kecamatan. Bu Sekret ini tugasnya ke UPD dapat. Tapi kayaknya masih ada sisa juga itu. Kalau pengen ya ke Bawaslu aja. Bawaslu ya, boleh ya? Ya nanti tanda tangan penerimaan. Ditanya dulu untuk apa? Untuk dipelajari lah ya. Tapi ini itu ada juga ya, enggak ya? Di apa namanya? Di itunya Bawaslu enggak ada? Ada. Atau library ya, di library-nya ada ya. Punya library Pak ya? Ada di Bawaslu Kota Magelang. Jadi bisa diunduh Pak ya? Bisa. Oke, teman-teman bisa dipelajari, ini isinya sangat bermanfaat sekali. Yang diceritakan tadi mulai dari tahap pendaftaran, syarat-syaratnya apa, peraturannya apa, di sini ada semua lengkap. Yang pengen menjadi anggota Panwaslu, kecamatan, kelurahan ya, TPS ya, dan bahkan sama mungkin pengen seperti Pak Taufik di Bawaslu, sini ada ceritanya semua ya. Biar penasaran kan nggak disebut semua kan, biar baca nanti kan. Kalau dibahas semua di sini nanti, wah udah denger kok. Ini masih banyak semua teman-teman ceritanya dari panwas-panwas di tingkat kecamatan,
Tadi hanya satu aja contoh kejadian unik TPS di atas makam gitu ya. Juga ada kejadian-kejadian lain yang bisa disampaikan oleh Panwas Kecamatan. Buku ini bisa didapatkan secara online juga ya, dengan mengunduh library-nya Bawaslu Kota Magelang, atau kalau mau fisiknya ya datang aja ke Bawaslu ya, bertemu dengan Pak Taufik atau Bu Sekret ya, Bu Cinta ya. Oke, terima kasih Pak Taufik, Mbak Feli. Ini mungkin closing statement dari Pak Taufik. Mbak Feli, kira-kira ke depan ini mau bagaimana dari Bawaslu dan pesan untuk masyarakat seperti apa? Ya, sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, menulis itu adalah keabadian, kan gitu ya. Betul. Nah, jadi sebetulnya pengen juga orang itu kayak saya itu bisa menulis, bisa kan? Bisa menulis itu pengen juga. Ya. Jadi apa-apa yang selama ini sudah dilakukan, pengalaman-pengalaman yang ada itu bisa dituliskan, dituangkan dalam sebuah buku, dan kemudian buku ini harapannya juga bisa dibaca oleh masyarakat luas, supaya tahu sebetulnya ternyata Bawaslu itu lembaga yang begini kan. Ternyata kegiatan Bawaslu itu juga banyak banget ada juga kan gitu. Ini yang selalu kita gaungkan, Mas. Jadi supaya kita itu juga bisa menepis anggapan. Sekarang ini kan banyak orang anggapan Bawaslunya di mana ketika kejadian bla 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 bla. Tapi kalau kita mau pelajari regulasinya lebih lanjut kan tidak begitu juga. Tugas dan fungsi Bawaslu itu. Silakan dilaporkan, nanti Bawaslu akan menindaklanjuti. Jadi pengen nulis banyak buku dan buku itu bisa bermanfaat buat masyarakat luas lah, supaya masyarakat bisa tercerahkan dan memahami apa itu pengawasan khususnya, dan pada umumnya nanti bisa mengetahui apa itu pemilu dan pemilihan secara baik. Mbak Feli. Apa ya Mas Asef, mungkin saya sebagai Panwasam aja ya ini menyampaikannya bahwa di kecamatan itu hanya ada 3 orang pengawas, kemudian di kelurahan itu hanya ada 1 orang pengawas. Jadi untuk mengawal demokrasi di Indonesia memang kita butuh banyak tangan, kita butuh banyak kepala untuk bisa mensukseskan demokrasi di Indonesia. Nah, kita di jajaran kecamatan baik di utara, tengah maupun selatan, kita juga sudah berusaha untuk menggandeng teman-teman komunitas, kemudian juga teman-teman pemilih pemula di tingkatan pelajar, baik pelajar maupun SMA atau mahasiswa. Jadi kita kepengen apa yang sudah kita gaungkan kemarin, apa yang sudah menjadi usaha kita rangkul bersama di lapangan. Teman-teman pengawas partisipatif di luar sana juga tetap menjaga semacam menjaga ideologi dan juga menjaga prinsip untuk tetap menjadi pengawas partisipatif, karena jumlah pengawas yang di jajaran Bawaslu juga hanya sedikit, dan di kecamatan dan juga di kelurahan juga sebentar lagi masa kerjanya akan usai, mungkin di awal tahun depan. Jadi teman-teman di luar sana yang menjadi pengawas partisipatif yang mungkin kemarin sudah banyak melakukan kegiatan bersama teman-teman kecamatan baik di selatan, utara, dan tengah, yuk kita jaga persaudaraan, kita jaga soliditas untuk bisa mengawal demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Syukur-syukur besok bisa mendaftar menjadi pengawas baik di tingkat TPS, kelurahan, atau mungkin kecamatan, karena seru banget. Gitu aja Mas Asep. Iya, luar biasa nih. Teman-teman ini 2 orang ini berjuang betul ya demokrasi bangsa kita ya kan, yang sekarang sudah sebentar lagi akan selesai tahapan-tahapan pemilu ya. Pemilu presiden kemarin sudah selesai, DPRD, DPRI, DPD sudah selesai, tinggal ini 1 langkah lagi untuk yang pilkada di seluruh Indonesia juga serentak ya. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa untuk calon-calon yang jadi gitu kan ya. Kita tunggu tanggal mungkin tahun depan ya untuk pelantikannya di tahun depan. Kita tunggu selesai tahapannya. Ya, terima kasih Pak Taufik, Mbak Feli atas ceritanya yang semoga menginspirasi semuanya, teman-teman Suara Merdeka dimanapun berada, Sobat Bawaslu dimanapun berada, dan juga teman-teman yang ada di sini. Ketika ini banyak ini ternyata anggotanya Panwas dicek dulu Mas Indonesia suaranya, ya. Dicek dulu suaranya. Sebenarnya teriak-teriak juga boleh loh ya.
ada dari Panwas Magelang Selatan, Magelang Tengah, Magelang Utara, dan ada sekretariat juga dari Bawaslu Kota Magelang. Anak buahnya Pak Taufik ini juga di sini banyak. Anak-anak magang juga banyak. Ini ada dari kampus Untidar ya, Ilkom Untidar, kemudian mana lagi kampusnya udah ya. Semua itu yang sekarang sedang magang baik di Suara Merdeka maupun di Bawaslu Kota Magelang. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga menginspirasi dan jangan lupa untuk membaca bukunya Lika-Liku Ad Hoc yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Pak Taufik, selamat bukunya. Selamat bukunya.